Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat sehat, kesempatan sehingga kita semua masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual pada seluruh penonton yang ada di seantero dunia, khususnya di Fakultas Ekonomi Indonesia Islam, dan kita masih bisa bertemu dalam acara kuliner PBUI Raden Fatah Palembang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun itu. Kemudian kedua kalinya selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman unta menuju zaman Toyota sebagaimana kita rasakan saat ini, yang insya Allah pada hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kuliner Ramadan kita pada kali ini yakni berkaitan dengan muamalah. Adapun judulnya yaitu transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam. Dalam bidang muamalat, hukum asalnya adalah semua boleh kecuali ada yang melarangnya. Kemudian yang berarti adalah semua transaksi dibolehkan kecuali ada ayat Al-Quran atau sunnah yang melarangnya. Kemudian dalam hal ibadah, hukum asalnya adalah semuanya haram kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Dari dua ini dapat diambil perbedaan. Kalau berkaitan sama muamalah, semuanya itu boleh asal ada dalil yang melarangnya. Tapi berkaitan dengan ibadah, semuanya itu haram kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terlarangnya suatu transaksi di sini ada tiga, yakni yang pertama yaitu haram zatnya, kemudian yang kedua haram selain zatnya, dan yang ketiga yaitu tidak sah. Di sini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu haram zatnya. Transaksi ini dilarang karena objek, barang atau jasa yang ditransaksikan juga dilarang. Seperti halnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram. Walaupun akad jual belinya sah, tetapi objek yang diperjualbelikannya itu yang menjadi haram. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan kali ini banyak berbagai macam himbauan, dilarang dibukanya tempat-tempat maksiat, kemudian dilarang dibukanya jual beli khamar dan lain sebagainya macamnya karena akan mengundang segala yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua haram selain zatnya. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang haram zatnya, kemudian sekarang selain zatnya. Yang pertama yaitu melanggar prinsip tadlis, yaitu penipuan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara minkum. Jadi kalau di antara kedua belah pihak itu tidak ada yang rela, salah satu saja itu akan menciderai akan muamalah tersebut. Kemudian tadlis terjadi dalam 4 hal, yakni pertama kita lihat dari segi kuantitasnya, kemudian yang kedua kita lihat dari segi kualitasnya, dan yang ketiga kita lihat dari harga, dan terakhir yaitu waktu penyerahan. Hadirin kuliner FEBI yang dirahmati oleh Allah, di sini berkaitan dengan tadlis. Yang pertama yaitu kualitas, pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya. Ini sangat dilarang oleh agama Islam. Bagaimana semua orang yang membeli dan menjual itu harus didasarkan dengan antara minkum di antara keduanya. Banyak sekali di berbagai macam pasar tradisional praktik yang seperti ini masih terjadi. Oleh karena itu kita yang mengetahui sebenarnya berkaitan dengan kuantitas mengurangi timbangan itu sangat dilarang oleh agama Islam. Bagi pemirsa yang menonton acara ini,
Dan jika baru mengetahui informasi ini, marilah kita tekadkan niat kita untuk menghindari praktik-praktik seperti ini. Kemudian yang kedua kalinya itu berkaitan dengan kualitas. Di sini berkaitan dengan kualitas dari barang itu sendiri, yaitu adanya unsur cacat. Kita misalnya mempromosikan barang, misalnya bagus, misalnya kualitasnya super, tetapi pada saat sampai di tangan pembeli dan itu ada unsur cacat, itu sudah mencederai akad bermuamalah itu sendiri, berkaitan dengan kualitas. Apa yang dijual tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pembeli. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan harga. Seperti contohnya yaitu seorang tukang beca yang menaikkan tarifnya kepada wisatawan lokal yang atas dasar tidak ada ketahuan dari informasi harga dasar, dan itu namanya itu penipuan. Harusnya dari segi penarik becak juga mensyaratkan harga normal yang biasa digunakan oleh becak-becak yang lain agar tidak mencederai proses transaksi bermuamalah. Dalam hal harga harus transparan, harga tidak boleh ditutup-tutupi mentang-mentang dia itu bukan orang asli sini. Misalnya wisatawan di daerah Jogja, misalnya ada turis lokal, misalnya dia baru ke sana dari stasiun ke hotel misalnya, tiba-tiba ditawarkan harga yang begitu fantastis dan si pembeli atau si penikmat becak tersebut merasa tidak nyaman, sehingga seolah-olah itu harga dasarnya, padahal itu bukan harga yang sebenarnya. Itu akan mencederai bukan hanya dari tukang becak itu saja, tapi secara umum provinsi Jogja yang akan dicederai. Dan apalagi sekarang zaman saat ini sudah serba canggih, ada juga berbagai macam kasus, misalnya parkiran saja, tarif parkiran itu misalnya dia di luar batas normal, langsung netizen langsung memposting, oh ini tidak sesuai, di tag misalnya di dinas-dinas terkait, dinas perhubungan dan sebagainya macamnya, karena tidak sesuai dengan perda yang dipersyaratkan, otomatis apa yang rugi? Yaitu pemerintah setempat. Makanya dari sini pemirsa atau penonton yang mendengarkan kultum kita pada saat ini berkaitan dengan harga, ada transparansi, dan kita harus tunduk terkait peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang terkait harga. Yang selanjutnya itu waktu penyerahan. Seorang konsultan, contohnya, seorang konsultan berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam 2 bulan untuk memenangkan tender. Padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu tersebut. Nah, di sini terkait waktu penyerahan. Kalau kita tidak percaya bahwa apa yang sudah kita kerjakan tersebut tidak selesai pada waktunya, janganlah kita memberikan harapan-harapan palsu kepada orang yang membutuhkan jasa kita. Karena ini akan mengurangi bermuamalah, asas saling percaya. Bahwa percaya itu salah satu sifat mulia yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang marketer syariah harus tunduk pada unsur kepercayaan. Satu kali saja kita tidak memberikan rasa percaya kepada pembeli, otomatis selanjutnya mereka tidak akan percaya sampai kapanpun itu. Makanya itu prinsip bermuamalah harus diawali dengan unsur kepercayaan di antara dua belah pihak. Itu tadlis. Kemudian haram selain zatnya melanggar prinsip la tazlimu wala tuzlamu. Ini ada 3. Yang pertama rekayasa pasar terkait supply dan demand. Kemudian yang kedua gharar, yang ketiga riba. Nah, di sini kita akan kupas satu persatu penonton yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama yaitu rekayasa pasar dalam supply atau penawaran. Di sini berkaitan dengan supply ini, rekayasa pasar dan supply terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply atau penawaran barang itu sendiri agar harga produk dijualnya semakin naik. Nah, di sini dalam Islam disebut dengan istilah iktikal atau menimbun barang. Nah, apalagi sekarang sudah masuk zaman bukan zaman tapi sudah masuk bulan Ramadan, biasanya stok-stok akan kebutuhan berbuka puasa kemudian sahur itu menjadi tinggi permintaan. Banyak beberapa pelaku-pelaku pasar yang memanfaatkan permintaan yang seperti ini.
Mereka menahan stoknya terlebih dahulu, sehingga yang seharusnya pada hari biasa misalnya permintaan atau penawaran barangnya itu 10 kilo misalnya terkait kebutuhan daging misalnya, ternyata yang ditawarkan cuma 5 kilo, hanya 50%. Nah itu akan mengakibatkan harga yang tinggi, otomatis daya beli masyarakat tersebut lama-kelamaan kan akan menurun, dan dia juga akan berpikir, oh sudah nggak usah beli daging aja lah, beli aja yang lain yang itu emang setara dengan daging tersebut. Nah, kemudian disinilah peran pemerintah bagaimana mengintervensi pasar agar kiranya harga tersebut dapat normal kembali. Banyak sih sebenarnya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti hanya membuka pasar murah dan sebagainya macamnya, pasar beduk dan sebagainya, atas dasar agar barang yang ada di pasar tersebut bisa tersedia dan permintaan masyarakat bisa terpenuhi dan harganya bisa stabil lagi. Nah, beberapa peran penting pemerintah untuk menghindarkan pelaku-pelaku pasar yang biasanya penimbunan barang tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu rekayasa pasar dalam demand atau buying adjustment. Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Biasanya terjadi dalam bursa saham. Nah, ini informasi terkait asymmetric information dan sebagainya macamnya itu sangat penting di sini. Bagaimana harus benar-benar itu ada pembelinya, jangan kita buat itu seolah-olah banyak pembelinya. Kalau misalnya ini di dunia saham misalnya, itu akan mendongkrak harga saham. Semakin banyak orang yang melakukan pembelian dari saham tersebut, otomatis harga sahamnya itu akan naik. Dan di sini berlaku prinsip dasar yang namanya itu permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan, kemudian semakin rendah penawaran barang, otomatis harganya akan naik. Tetapi kalau keterbalikannya, semakin rendah permintaan tetapi penawaran barang yang ada di pasar itu tinggi, otomatis harga itu akan menurun. Nah, disinilah yang praktik kalau di lapangan itu biasanya terjadi banyak diskon besar-besaran, dan biasanya terjadi pada akhir tahun biasanya. Itulah kalau misalnya permintaan daya beli masyarakat sedang menurun. Itu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya itu Boror yaitu situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties, ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Boror terjadi bila terjadi perubahan dari bersifat pasti certain menuju uncertain atau tidak pastian atas dasar 4 hal. Yang pertama bisa dilihat dari kuantitas, yaitu jual beli ijon. Nah, di sini banyak di Indonesia masih menerapkan prinsip ijon nih pemirsa. Ijon di sini apa sih arti ijon itu? Ijon itu merupakan pembelian, misalnya contoh pembelian padi dan sebagainya, yaitu terkait pertanian, perkebunan atau lain itu sebelum masak itu masih mentah, masih di pohon, masih di batang, dan diambil oleh pembeli sesudah masak. Nah, di sini kan terjadi miss. Ya, kalau misalnya pada saat dia antara harapan pada saat dia masih ada di batang, masih mentah misalnya, harapannya 100% sama sesuai kuantitasnya, misalnya 5 kilo itu bisa dipanen semua pada saat dia dipetik nanti, tidak masalah. Berarti kan dia anggapan di sini sesuai sama apa yang diharapkan. Kadangkala biasanya praktik ijon ini apa yang diharapkan itu tidak sesuai sama yang kenyataan. Ini terkait kuantitas. Misalnya, harapannya misalnya kita beli 10 kilo di batang misalnya di pemirsa. Tiba-tiba pada saat panen dia hanya panen 8 kilo. Dia 2 kilo yang tidak panen. Di sini maksudnya ijon akan terjadi perbedaan kuantitas. Kemudian kedua terkait dengan kualitas, seperti halnya menjual anak sapi dalam kandungan. Kita tidak tahu sebenarnya kualitas dari sapi di dalam kandungan itu apakah dia cacat, apakah dia lahirnya cara normal atau lain sebagainya macamnya. Kemudian yang selanjutnya itu harga. Ada 2 harga dalam suatu kontrak, itu tidak boleh. Nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya, yaitu waktu penyerahan. Selanjutnya itu menjual barang yang sedang dicari atau hilang. Kalau barangnya saja tidak ada, otomatis kan akad muamalah itu tidak jelas. Itu namanya gharar. Dan bila terjadi salah satu atau lebih dari faktor-faktor di atas diubah dari certain yang pasti kemudian tidak pasti, maka terjadilah gharar.
Jadi inti dari horor tersebut ketidakpastian atau masih diragukan kebenarannya. Itu kira-kira terkait horor. Kemudian terkait riba, di sini pemirsa kami akan memaparkan riba tetapi secara singkat. Yang pertama yaitu ada 3 jenis riba. Yang pertama yaitu riba fadl, yaitu terkait dengan riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya. Seperti halnya hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takarannya. Misalnya 2 karat harus 2 karat sebagai macam. Berat timbangan dan tunai. Kelebihannya adalah riba perak dengan perak harus sama takarannya sebagai macam. Di sini kadarnya harus sama. Jangan sampai ada yang dirugikan. Misalnya kalau misalnya di pasar 3 kilogram, misalnya barter misalnya 3 kilogram beras yang kualitas bagus harus ditukarkan juga dengan 3 kilogram beras yang bagus. Atau bisa juga misalnya 1 kilogram beras yang bagus bisa ditukarkan misalnya dengan beberapa kilogram beras yang biasa tapi sama harus kualitasnya atau harganya harus sama. Nah, kemudian yang kedua itu riba nasiah. Riba ini disebut dengan riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang. Utang piutang, kemudian nasiah adalah penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Kemudian Imam Sarsi mengatakan yang artinya riba adalah tambahan disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada iwat atau padanan dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Dalam perbankan konvensional misalnya riba nasiah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan lain-lain. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi fix. Padahal nasabah yang mendapatkan jaminan itu tidak mendapat keuntungan juga. Sesuatu yang bersifat tidak pasti dipaksakan menjadi pasti. Nah, sini terkait riba nasiah. Bunga bank atau bunga kartu kredit itu menjadi masuk dalam riba nasiah praktiknya. Kemudian riba jahiliyah, yaitu riba yang terakhir, yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Di sini masuk ke dalam riba jahiliyah. Misalnya kita minjam 10.000, ternyata dipersyaratkan kamu harus bayar nih 12.000 misalnya. Itu nggak boleh. 2.000-nya itu menjadi riba. Kalau misalnya di pedesaan pada zaman dulu itu masuk ke dalam riba jahiliyah, yaitu lintah darah. Lintah darah di sini misalnya, oke, you mau minjam nggak apa-apa 10 juta, cuman nanti dibalikan 12 juta. Nah itu 2 juta itu menjadi riba dalam hal riba jahiliyah. Itu berarti di sini sangat dilarang. Ada juga misalnya penama-penama seperti riba jahiliyah seperti yang terjadi dari tahun-tahun yang sudah di belakang. Kemudian misalnya pertukaran uang, misalkan kita pada saat lebaran ada tukar-menukar uang nih, uang kecil, misal 100.000 pecahan 2.000. Tapi kadang-kala kalau kita menukarkan uang tersebut tidak pada tempatnya, misalnya bukan menukarkan di bank atau di instansi benar-benar tidak mengambil keuntungan. Misalnya kita menukarkan uang di pinggir jalan, misalnya jalan tol atau jalan apapun itu, kita mendapatkan uang 100.000 harus menambahkan 120.000. Nah 20.000 itu masuk dalam riba jahiliyah. Dan kita harapkan penonton yang menyimak materi kali ini akan terhindar dari praktik-praktik riba di sini. Kemudian beberapa yang terakhir itu tidak sah. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akan bila terjadi salah satu faktor. Pertama rukun dan syarat, yang kedua yaitu terjadi ta'alluq atau keterkaitan, kemudian terjadi 2 in 1. Nah, di sini terkait rukun dan syarat di sini. Rukun itu sendiri adalah sesuatu yang wajib ada pada suatu transaksi. Wajib, tidak boleh tidak ada misalnya. Yang pertama misalnya terkait muamalah. Ada pelakunya, ada pembeli penjual. Kedua ada objek yang diperjualbelikan, ada barangnya, ada wujud barangnya. Yang ketiga yaitu ijab qabul. Ijab qabul ini apa sih? Yaitu kata-kata yang keluar, saya jual dan saya beli. Nah itulah ijab qabul ya. Berarti ijab qabul. Kemudian akad menjadi batal dan terdapat kesalahan dan kekeliruan objek, misalnya cacat, itu masuk ke dalam terjadinya akad. Kemudian kedua paksaan, ini tidak boleh kalau kita menjual dengan paksaan. Misalnya, bu belilah bu, misalnya ini kan banyak terjadi nih, misalnya kita ke pasar tradisional,
lagi duduk nyantai, tiba-tiba ada ibu-ibu misalnya jual kemplang misalnya, jual kemplang, ayolah dek, belilah dek, ini dek, kalau ibu belum makan dia tolong beli. Nah itu tidak boleh, itu kan ada unsur paksaan. Ujung-ujungnya kita membeli barang tersebut bukan karena kebutuhan atau keinginan kita, tapi karena rasa iba. Nah itu tidak boleh, dan muamalah tidak boleh memaksa-maksakan. Kalau misalnya ya tidak laku, ya minta kita berdoa pada Allah semoga dagangan laris. Karena kalau ada juga kalau yang terjadi di belakang kemarin, inilah efek dari kecanggihan teknologi. Diposting, ayo lur, segera dibeli dagangan ibu ini dari pagi sampai sore, tidak ada yang membeli, tiba-tiba viral. Nah itu menjadi sebenarnya imbas positif dari media sosial. Tetapi kalau kita lihat dari akad menjadi batal, kalau dia ada unsur paksaan atau misalnya ini ada unsur kasihan, itu menjadi tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga yaitu penipuan. Nah, di sini seperti hal yang kita jelaskan sebelumnya, tidak boleh ada penipuan atau tadlis. Nah, bila kesemua ini tidak dipenuhi, maka itu tidak sah. Kemudian syarat. Untuk syarat sendiri yaitu pengertian itu sesuatu yang keberadaan melengkapi rukun. Jadi rukun dulu baru syarat di sini. Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap, orang yang waras, bukan orang yang tidak tahu. Nah, di sini syarat tidak boleh. Nah, di sini ada menghalalkan yang haram, nggak boleh. Misalnya itu sebenarnya daging babi itu haram, tapi dikemas lagi sehingga ada label namanya, misalnya menjadikan itu daging ayam misalnya atau daging kambing, itu nggak boleh. Itu mengharamkan, membuat haram daging babi menjadi halal, dikemas lagi dalam bentuk daging sapi. Kemudian mengharamkan halal, sebenarnya itu halal, cuman itu dibuat itu haram. Misalnya saja kita tahu daging ayam itu halal, tetapi kalau misal penyembelihannya saja tidak dengan bismillah, itu otomatis akan menjadi haram. Kemudian menggugurkan hukum, bertentangan dengan rukun atau mencegah berlakunya hukum, ini terkait syarat itu tidak boleh unsur-unsur tersebut. Kemudian ta'alluq yaitu bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad satu tergantung dengan akad yang dua. Di sini ada dua akad. Misalnya A menjual barang X harga 120 juta cara cicilan pada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut pada A dengan harga 100 juta. Transaksi seperti ini haram karena akad satu dikaitkan dengan akad lain. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh kita menjual sesuatu, misalnya kita jual 120 misalnya, terus kita syaratkan di akhir akad, nanti aku beli lagi ya, tapi harganya 100 juta. Nah ini nggak boleh. Kalau kita benar-benar mau menjual 100 juta, ya sudah jual. Kalau kita misalnya ingin memiliki lagi, ya sudah, tidak boleh dipersyaratkan pada akad pertama. Kita negosiasi di sana terkait dengan harga yang terjadi pada saat itu juga harganya. Itu harga pasar pada saat itu. Bukan kita persyaratkan aku jual tapi dengan syarat aku beli lagi. Nah itu nggak boleh. Ini namanya ta'alluq. Kemudian yang terakhir yaitu two-in-one. Two-in-one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadai oleh dua akad sekaligus. Hampir sama seperti yang sebelumnya itu ta'alluq. Tapi di sini perbedaannya yaitu two-in-one terjadi bila semua ketiga faktor di bawah ini. Ada ketiga di sini. Yang pertama objeknya sama, itu nggak boleh. Kedua pelakunya sama, ada dua orang yang mau beli. Kemudian ketiga jangka waktunya sama. Misalnya di pasar tradisional kita menjual barang satu, ada pembeli satu, si A misalnya, lagi tawar menawar misalnya di sini. Tiba-tiba datanglah si B, tawar menawar. Ini nggak boleh. Misalnya satu transaksi harus selesaikan dulu. Kalau misalnya dia belum selesai, kita tidak boleh membuka atau memposting barang tersebut pada orang lain. Ini tidak adanya unsur antara minkum, tidak ada ridho di antara salah satu belah pihak ini. Kemudian bila satu saja dari faktor di atas, ketiga dari objek sama, kemudian pelakunya sama, jangka waktunya sama, maka tidak sah muamalah tersebut. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beberapa muamalah yang dilarang dalam Islam semestinya kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari, karena
muamalah ini erat kaitan dengan surga dan neraka. Jika kita mengikuti apa yang sudah dipersyaratkan dalam agama Islam, misalnya dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian ijma ulama misalnya tidak ada di kedua sumber tersebut, insya Allah usaha yang kita lakukan akan berkah dan diridhoi oleh Allah SWT. Mungkin sekian saja materi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.